Terima kasih Ibu Ian yang sudah memaparkan materi mengenai P5 ya. Kenapa kita tidak langsung ke asesmen pembelajaran? Karena memang untuk kurikulum Merdeka ini terlebih dahulu kita harus memahami dulu ya apa itu P5. Karena memang kadang-kadang mungkin masih ada guru yang memang belum tahu dimensinya juga mungkin ya, mungkin. Kalau di sini mungkin semua sudah hafal ya Bu ya. Kemudian juga temanya ada kadang-kadang guru yang belum tahu temanya ada berapa sih, temanya apa aja, atau ibu-ibu semuanya sudah paham. Ada yang masih bingung, ada yang ya nanti di share ya PPT dari Ibu Ian. Karena memang kita mohon maklum kepada Ibu Narasum karena di kita itu kan memang baru dilaksanakan tahun ini. Jadi betul tadi kata Pak Korwil masih rarampa gitu ya Bu Ian ya, masih rarampa dan juga masih belum paham bagaimana sih sebetulnya kurikulum Merdeka ini. Nanti tolong di-share aja PPT-nya, nanti ibu-ibu bisa mempelajari sendiri. Atau mungkin Bu Yan ada sumber lain yang bisa kita gali tentang materi ini di PMM ada nggak Bu? Oh ada lengkap ya? Ya jadi ibu-ibu sekali lagi ya, jika ada sekolah yang belum memiliki modul, jantan bingung ya kumaha ngajarna modulnya tegaduh. Jantan ibu-ibu kantun buka PMM na, cari di perangkat ajar lengkap ya Bu Yan ya, lengkap, tiasa diunduh ya teh. Nah diunduh tiasa diangge, jantan kedah bingung-bingung, abis mah cenah kurikulum Merdeka tapi kieu kena ada tegaduh modul, jantan enak teu aya alasan pangitunya. Jantan kantun buka PMM na. Baiklah Ibu dan Bapak semuanya, dapat kita simpulkan dari materi Bu Yan pertama tadi bahwa kita langkah pertama untuk melaksanakan kurmer ini yang pertama itu kita harus memilih dimensi dan juga tema ya, memilih dimensi dan juga tema, kemudian juga nanti difokuskan pada, untuk P5 ini difokuskan pada proses ya, jangan terfokus pada hasil ya, prosesnya nanti akan dituangkan menjadi penilaian karakter ya mungkin ya Bu Yan ya. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi kedua, ini tentang pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang kedua, yaitu mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Tita Rosita SPD MPD. Nah, Bu Tita ini juga merupakan seseorang yang sangat luar biasa. Oh biasa di luar. Sahabat juga, saya banyak belajar juga dari beliau ini karena seseorang yang sangat berprestasi di Kabupaten Ciamis sudah tidak diragukan lagi. Beliau adalah kepala sekolah di SD Negeri 2 Saguling. Beliau juga merupakan kepala sekolah yang termasuk dalam PSP ya Bu ya, sekolah penggerak. Dan juga aktif dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi di Kabupaten Ciamis. Apalagi Bu, oh beliau juga merupakan salah satu guru berprestasi ya di Kabupaten Ciamis. Untuk lebih mengefisienkan waktu, kami persilakan kepada Ibu Tita untuk memberikan paparannya, untuk mentransformasikan ilmunya dengan waktu yang seluas-luasnya, tapi dibatasi ketang Bu, punten. Margi ya tas tabu 11 ya, pamitia sama tekengi langkung di tabu 12 Bu. Ya, atau boleh nanti misalnya sambil berjalan juga Ibu dan Bapak langsung diskusi tanya jawab, langsung ke inti, mungkin ada yang perlu ditanyakan tentang asesmen ini. Boleh langsung interupsi, acungkan tangan dan juga bertanya langsung kepada narasumber. Kami persilakan kepada Ibu Tita. Silakan Ibu. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu moderator, Bapak dan Ibu guru hebat di Korwil bidang pendidikan Kecamatan Ranca. Suatu yang luar biasa bagi saya diberi kesempatan Ibu pengawas yang kebetulan juga sahabat, rekan, guru saya selama ini yang menginspirasi. Kedua-duanya semua sahabat, hanya sahabatnya yang memang mereka itu sungguh luar biasa. Kalau saya biasa di luar. Hapunten izin berdiri supados langkung caket salaras nama ieu teh da asa tebih sareng Bapak Ibu teh abdi asa nuju lomba nyanyi di luhur, Bapak Ibu di handap. Hapuntenna panginten. Memang kondisinya sapertos kieu, jantan interaksi rada terbatas sareng Ibu hapuntennya Bapak Ibu, mudah-mudahan tengirangan anak inti tujuan kanggo kegiatan ieu
supados orang sadaya lebih memahami bagaimana pelaksanaan asesmen di dalam kurikulum. Mungkin belum ke materi, Bapak Ibu semuanya berdiri dulu, kita ice breaking dulu supaya tidak kaku. Dari tadi Bapak Ibu hanya duduk-duduk saja, tapi kita sekarang breaking dulu. Sudah tahu Ibu lagunya yang sederhana saja, tadinya mau melihat video tapi yang sederhana saja. Maju ke depan, prok mundur ke belakang, teriak hore, digulung-gulung sambil digulung-gulung. Siap? Yang semangat ya, ini mah untuk menghindari kejenuhan Bapak Ibu. Siap? Majunya boleh sedikit-sedikit. Punten kapengkeran. Siap? 1, 2, 3, semangat. Maju ke depan, bertepuk tangan, prok, mundur ke belakang, teriak hore, digulung-gulung, sambil tersenyum, digulung-gulung, sambil tertawa. Cukup? Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, lumayan. Nah, Bapak Ibu dari ice breaking tadi, kira-kira pelajaran apa yang kita dapatkan? Harus bagaimana dalam kehidupan? Apapun kondisi kita, mau sedang maju, mau sedang dalam keadaan mundur, tetaplah kita harus selalu bahagia. Karena hakikat pendidikan kita adalah menuntun anak-anak menuju keselamatan dan kebahagiaan. Jadi yang utama harus bahagianya itu siapa dulu? Gurunya dulu. Kalau Bapak Ibu gurunya tidak bahagia, kumaha siswana bahagia. Bapak Ibu hari ini bahagia? Alhamdulillah. Karena bahagia itu diciptakan oleh kita sendiri. Iya, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Sekarang kita telaah tentang pelaksanaan asesmen ini. Bu Indah melakukan penilaian selama proses pembelajaran berlangsung dan pada akhir semester. Untuk itu, beliau tidak hanya memberikan tes tertulis, tetapi juga mengamati sikap dan keaktifan siswa selama belajar. Hasil penilaian ini dilaporkan Bu Indah dalam bentuk angka dan narasi dalam rapor di akhir semester. Nah, bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang penilaian yang dilakukan oleh Ibu Indah? Sudah tepatkah? Jangan ragu-ragu. Sudah tepatkah yang dilakukan oleh Ibu Indah? Duh, ya mah ragu-ragu, cina jawabannya ada di dalam hati. Tadi Ibu Indah sudah melakukan tes tertulis. Tidak hanya melakukan penilaian tes tertulis saja, tapi mengamati sikap, keaktifan, dan nilainya terakhir di rapor ada nilai dengan deskripsi. Nah, kira-kira ini sudah tepat belum? Sudah ya. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum pada akhir ini kita harus tahu dulu prinsip asesmen apa,
jenis dan fungsi asesmen untuk apa, kemudian paradigma asesmen, langkah-langkah perencanaan, kemudian prinsip-prinsip pelaporan asesmen itu nantinya seperti apa. Kita lanjut. Nah, inilah 5 prinsip dalam asesmen. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Terpadu, jadi tidak bisa dipisahkan dengan proses ya Bapak Ibu. Kemudian ini asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid dan dapat dipercaya. Lanjut, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Kemudian hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua. Nah, jadi bedanya nanti dengan kurikulum 2013 harus seperti apa dengan Kurmer, akan lebih sederhana. Nah, inilah asesmen itu jenisnya. Ada asesmen as learning, yaitu asesmen sebagai proses, asesmen for learning, ini untuk proses, dan ketiga asesmen of learning. Nah, ini pada akhir. Nah, sudah Bapak Ibu ketahui bahwa istilah asesmen itu tidak berubah. Ada asesmen sumatif, ada asesmen. Nah, jadi, nah ini Bu, yang sebagai proses itu kita dalam melaksanakan asesmen formatif. Bedanya dengan kurikulum 2013, kalau dulu asesmen formatif itu ulangan harian ya. Setelah selesai KD kita ulangan formatif. Tapi untuk di Kurmer, asesmen formatif itu adalah dilaksanakan selama proses pembelajaran. Ini disebutnya asesmen as learning, juga asesmen for learning. Jadi formatif ini hanya untuk merefleksi diri kita selama proses pembelajaran. Apa kekurangannya, apa kelebihannya, nanti untuk dilakukan perbaikan. Sementara yang disebut assessment of learning atau dikenal dengan istilah asesmen sumatif, nah inilah ketika Bapak Ibu melaksanakan tes kepada peserta didik secara terencana. Salah satunya setelah beberapa TP selesai atau setelah materi bab 1 selesai, Bapak Ibu melakukan asesmen. Nah, itulah asesmen sumatif. Ya, bedanya dengan kurikulum 2013. Juga ada lagi nanti di akhir semester. Itu asesmen formatif. Kemarin Bapak Ibu melaksanakan PTS untuk Kurmer. Kurmer melaksanakan PTS tidak? Ada yang melaksanakan, ada yang tidak. Padahal untuk Kurmer tidak ada istilah STS yang digentos istilahnya. Sumatif tengah semester. Tidak ada Bapak Ibu. Karena yang diperlukan adalah nanti nilai-nilai setiap TP, tujuan pembelajaran. Jadi nanti dalam rapor tidak menginput nilai PTS seperti halnya di kurikulum 2013. Nah, di sini dalam membuat rencana asesmen, kita itu harus membuat di awal, membuat juga asesmen formatif atau disebut asesmen di awal pembelajaran. Pas tahun-tahun pertama Kurmer diluncurkan, kita mengenal istilah asesmen diagnostik. Betul Bapak Ibu?
Tapi di tahun kedua sekarang istilah asesmen diagnostik hanya berlaku di sekolah berkebutuhan khusus. Untuk kita yang dilakukan adalah tetap formatif dan sumatif. Adapun kegiatan yang dulu disebut asesmen diagnostik, sekarang kita alihkan ke asesmen di awal pembelajaran. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui kesiapan peserta didik, baik terkait materi, minat, bakat. Jadi di awal sebelum masuk kita melakukan asesmen formatif awal pembelajaran. Juga selain itu, jika ibu mau mengajarkan materi baru, laksanakanlah tes awal supaya mengetahui anak didik kita ini pengetahuannya sudah sampai mana. Kadang-kadang apakah sudah memang tidak perlu pendalaman lebih lanjut atau memang masih di awal. Nah, inilah yang disebut asesmen di awal pembelajaran. Harus kita buat perencanaannya. Juga ini asesmen yang dilakukan selama proses. Nah, Bapak Ibu, selama proses pun Bapak Ibu ini sifatnya jadi fleksibel. Bapak Ibu mengamati peserta didik bisa dari sikapnya, juga dari secara lisan bisa mengetahui bahwa hari ini pembelajaran kita apakah berhasil atau tidak. Itulah yang disebut asesmen formatif. Kalau asesmen sumatif ini tentu saja yang dilakukan untuk memastikan keseluruhan tujuan pembelajaran. Jadi yang sekarang kita fokuskan di Kurmer ini adalah TP. Yang dalam kurikulum 2013 pun untuk penilaiannya KD itu dikonversi ke TP nanti untuk pengisian rapornya, karena rapornya Kurtila sekarang sama bentuknya seperti Kurmer, hanya penilaiannya yang masih berbeda. Nah, inilah alur asesmen Bapak Ibu. Yang pertama, menggunakan alur TP yang telah disusun. Kemudian identifikasi TP menjadi kompetensi yang diinginkan. Kedua, mengidentifikasi bentuk asesmen yang hendak dilakukan, baik secara formatif maupun sumatif. Yang ketiga, membuat instrumen asesmen formatif dan sumatif. Ini bersamaan dengan menyusun modul ajar. Yang keempat, pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif. Dan terakhir, mengolah hasil asesmen. Nah, kita bahas satu-satu. Ini dalam menggunakan alur TP ya Bapak Ibu. Contohnya ini, misalkan dari CP ini, dari CP kita analisis jadi TP ya. CP dianalisis jadi apa? TP di, tahu lagunya? Tuh silapnya. Yuk nyanyi heula, nyanyi heula. KI, KD dilebur jadi apa? TP, OCP. Tertukar. KI, KD dilebur jadi apa? CP. CP dianalisis jadi apa? TP. TP disusun lalu jadi ATP. Dari ATP jadi modul ajar. Hore. Nah, itulah tahapannya. Dulu di Kurtilas itu ada KI, KD. Di Kurmer dilebur KI, KD itu jadi CP. Dari CP dianalisis. Nah, ini contohnya. Dari CP dianalisis jadi beberapa TP. TP ini ada menyajikan, memperkirakan dan sebagainya. Lalu dari TP disusun lagi, disederhanakan supaya jadi TP. Ada alurnya dari yang sederhana sehingga tercapai TP-nya oleh Bapak Ibu. Nah, setelah ATP diperoleh, jadilah modul ajar. Terus garaduh modul ajarna komplit haroyong
Engke aya di ibu pengawasnya, ke insya Allah di abi insya Allah panggil kanggo referensi, kanggo terkait pengadministrasian, ari kedah nama modul ajar teh disusun ku bapak ibu nyalira secara mandiri, tapi ada baiknya kalau kita punya contoh untuk di ATM, sahur ibu Ian mah TP amati tiru pelek eta mah langsung. Tapi yang lebih bagus dimodifikasi sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Nah inilah, jadi kita menganalisis dari CP menjadi TP. Kedua, mengidentifikasi bentuk asesmen yang hendak dilakukan. Nah ini mau seperti apa bentuknya? Nah misalkan untuk TP yang ke-1 dan kedua, tes sumatifnya dalam bentuk tes tertulis. Ininya yang sumatif 2 dalam proyek. Jadi kemudian sumatif 3 tes tulis lagi, sumatif 4 kinerja, sumatif 5 produk. Boleh, jadi kita rencanakan. Kemudian yang ketiga adalah membuat instrumen asesmen formatif dan sumatif bersamaan dengan menyusun modul ajar. Ini skornya ya, atau yang dikenal dengan istilah ini nilainya, nilai. Mau disebut nanti teh kapungkur teh, mi nuk teh batas nilai 1. Ini keterangannya menyusun dapat mampu ini rubrik penilaian ya. Nah jadi nanti kita nilainya ini diperoleh berdasarkan rubrik yang kita gunakan. Pamidina kurmer aya KKM teu Bapak Ibu? Aya KKM teu aya? Teu aya nya, teu aya KKM, aya oge KKTP. Tapi masih bingung, Ibu cenah KKTP teh kumaha? KKTP itu hanya sebatas target Bapak Ibu guru penyelesaian target mengajar suatu materi, apakah sudah berhasil atau tidak, itulah KKTP. Jadi tidak harus sama, disesuaikan dengan materi yang akan kita ajarkan. KKTP-nya pun tidak hanya harus berupa misalkan angka saja, beragam, ada yang memang rentang nilai, ada yang deskripsi, ada yang rubrik. Jadi sesuai dengan materi ajar, itulah KKTP. Tidak harus rentang nilai semua. Kemudian, ini dari rubrik tadi, misalkan skornya ini 1, 1, 1, 1, banyak soal 10. Kita perhitungkan nanti anak itu dapat nilainya berapa, dijumlahkan dibagi skor maksimal seperti biasa. Nah ini barulah setelah kita buat rencananya kita ke pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif. Kita lihat formatif tadi dalam proses. Pendidik dapat menggunakan teknik observasi, performa, biasa kinerja, produk, proyek, portofolio maupun tes. Bebas ya Bapak Ibu. Tindak lanjut yang dilakukan bisa dilakukan langsung dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi. Janten pamisa atos Bapak Ibu ngajar teh, teras hasilnya kamurang kali dibahas di setelah pembelajaran hari itu juga. Tekenging diejingkeun eta nu disebut asesmen formatif. Pendidik dapat mempersiapkan berbagai instrumen, tiasa rubrik, catatan anekdotal, lembar checklist untuk memperoleh informasi. Sementara untuk asesmen sumatif ini dilakukan pada akhir lingkup materi. Ayeuna nama bab-babnya Bu, dina buku atos kagungan buku sumberna. Aya alhamdulillah. Ditingali teh dirancah mah meskipun tahun pertama tapi terus nyambung kurikulum teh ditaros P5, alhamdulillah nyambung. Ditaros ayeuna pelaksanaan asesmen, alhamdulillah, berarti sebelum melakukan kurmer juga Bapak Ibu mungkin sudah mencari informasi dari
Contohnya dari PMM, dari rekan-rekan kita yang sudah melakukan IKM lebih awal, alhamdulillah ya. Kemudian dalam sumatif pun sama tekniknya, bisa portofolio, bisa juga kinerja, jadi sama saja. Kemudian hasil sumatif dapat ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi kepada peserta didik melakukan proses pembelajaran yang dilakukan. Jadi setelah selesai satu materi itulah dinamakan asesmen sumatif. Nah ini tadi bentuk-bentuknya, bisa tidak tertulis, diskusi kelas, produk, drama, presentasi, tes lisan. Ini bisa dilakukan dalam formatif ataupun sumatif. Kalau tertulis, refleksi, esai, poster, jurnal, juga tes tertulis, kuis PG, kuis pertanyaan, menerapkan umpan balik. Jadi ulangan teh henteu mung soal wungkulnya Bapak Ibu, ternyata banyak macamnya. Hanya kita saja yang biasanya terpaku kalau melakukan asesmen itu hanya pada mengerjakan soal-soal. Padahal banyak bentuk asesmen tertulis ataupun tidak tertulis yang bisa kita lakukan. Nah Bapak Ibu, inilah miskonsepsi. Kalau miskonsepsi berarti kesalahpahaman terkait asesmen formatif. Asesmen formatif digunakan untuk pelaporan hasil belajar. Betul salah? Salah ya, salah. Yang yakin Bapak Ibu jawabnya, asesmen formatif harus menggunakan rubrik dan berbentuk tes tertulis. Betul salah? Salah. Alhamdulillah irama naik. Keyakinan anak. Naikkeun deui. Asesmen formatif harus menggunakan seluruh bentuk instrumen dalam satu TP. Tetap kayak salah, betul salah. Tapi ragu-ragu Bapak Ibu ngawalerna. Nah, yang betul apa saja? Asesmen formatif digunakan untuk mengevaluasi proses pembelajaran dan mengetahui kebutuhan belajar peserta didik selanjutnya. Yang kedua, asesmen formatif dapat menggunakan berbagai bentuk instrumen dan teknik bebas. Yang terakhir, asesmen formatif tidak harus menggunakan seluruh bentuk instrumen dalam satu TP. Boleh memilih. Ini tadi kan formatif, sekarang sumatif. Jawab ya, yang yakin. Asesmen sumatif harus berbentuk tes tertulis. Lumayan 60% nu ngawaler. Ya salah. Asesmen sumatif harus dilaksanakan dalam kurun waktu yang sempit, jam dan hari seperti UTS dan UAS. Alhamdulillah 65% naik. Hasil dari asesmen sumatif harus berupa angka. Alhamdulillah 80% naik dengan walerna. Nah, yang apa yang seharusnya? Asesmen sumatif dapat menggunakan berbagai bentuk instrumen dan teknik. Asesmen sumatif dapat dilaksanakan dalam kurun waktu lebih panjang, seperti 1 pekan atau lebih pada akhir proses pembelajaran, dan dilakukan sekaligus untuk 2 atau lebih TP sesuai dengan kebijakan satuan pendidikan. Janten bebasnya Bu, pamistosa materi CF nembe Ibu melaksanakan tes sumatif. Terus engke deui di akhir bade akhir semester nu disebat sumatif akhir semester. Terakhir, hasil dari asesmen sumatif dapat berupa deskripsi dan tujuan pembelajaran yang telah tercapai. Jika berupa angka, maka perlu tetap dijelaskan maknanya, ada deskripsinya.
Nah, kemudian tadi kita menyinggung ada asesmen awal. Asesmen awal ini sangat perlu Bapak Ibu karena untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Jadi sebelum awal naon nu diperyogikan kumurang kali ku Bapak Ibu melakukan tes awal formatif. Juga untuk mengetahui kesiapan dan kebutuhan peserta didik untuk mempelajari sebuah kompetensi dan materi yang telah dirancang dalam membantu guru merancang dan atau membuat penyesuaian untuk sebagian peserta didik. Nah, tadi saya kalau tidak salah mendengar bahwa pertemuan kemarin telah dibahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Dari mana dasarnya kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Dari asesmen awal formatif. Nanti kita melakukan perencanaan pembelajaran berdiferensiasi. Terakhir, ini dapat dilakukan secara natural seperti diskusi, melalui pertanyaan pemantik, kuis sederhana atau dapat dilihat juga dari hasil asesmen sebelumnya. Itulah kita harus melaksanakan asesmen awal. Sekarang kita ke mengolah. Tadi sudah sampai pelaksanaan, ke nilainya ya pada dikumahakeun. Janten menurut panduan ada 3 pilihan Bapak Ibu. Namina kurikulum merdeka, merdeka Bapak Ibu tidak diharuskan memilih yang ini. Jadi merdeka memilih mau yang mana yang paling mudah. Ini adalah ada 3 alternatif dalam mengolah hasil asesmen. Pertama, mengolah seluruh data formatif dan sumatif untuk dijadikan nilai rapor. Alternatif kedua, mengolah seluruh data formatif dan sumatif untuk dijadikan rapor. Hanya di sini nilai formatif yang dimasukkan adalah hanya yang berupa angka. Yang ketiga, mengolah seluruh data formatif dan sumatif untuk dijadikan nilai rapor. Ini hasil asesmen sumatif diolah menjadi nilai akhir. Hasil asesmen formatif digunakan sebagai pertimbangan deskripsi capaian kompetensi dalam rapor. Kita seperti apa? Kita lihat ya. Untuk ini, untuk yang pertama, ya mas sadaya nilai kurang diolah, dilebetkan kanggo nilai rapor. Nah, ini asesmen didasarkan pada data yang lengkap, bagus. Data berupa angka lebih mudah untuk diolah. Hanya ini upaya yang dilakukan pendidik lebih banyak. Pasti riweuh Bapak Ibu seueur teuing nilai, unggal dinten kedah nganilai, kedah dilebetkeun. Waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan dan mengolah data lebih lama. Penilaian berupa angka belum mencerminkan kompetensi secara utuh. Nah, ini yang alternatif 1. Jadi ini, nah Bapak Ibu sadayana misalnya Edo, formatif 182, jadi hanya berupa angka-angka. Tapi sadaya nilai dilebetkeun. Nah ini ada nilai tesnya, lihat ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada nilai PTS, yang ada ini formatif, sumatif lingkup materi, sumatif akhir semester. Nanti ada nilai akhir dan ini nilai akhir sumatif, maksudnya nanti kalau ada yang nilai non tesnya, dan ini nilai rapor akhir, bobotnya disamakan, nilai akhirnya 81. Ini pilihan pertama. Kemudian pilihan kedua. Nah, yang ini waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan dan mengolah nilai lebih singkat, informasi kemajuan belajar peserta didik lebih bervariasi. Kelemahannya berpotensi terjadi kesalahan dalam menentukan TP yang akan dinilai secara kuantitatif. Upaya pendidik bertambah karena harus mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif. Kesulitan menentukan deskripsi. Nah, ini kelemahannya. Ini Bapak Ibu. Ini jadi dimasukkan deskripsinya, misalkan untuk Edo nilai formatif 182. Formatif 2 tidak berupa angka, tapi misalkan
melakukan pembulatan dengan bantuan. Ini jadi TP ini si Edo ini mampunya di sini mengukur keliling 79, ini nilainya 86. Nilai akhir formatifnya ini. Sumatif lingkup materinya 85, 83 dan 84. Hasilnya sumatif akhir semester 75. Nilai rapot akhirnya ini 80. Jadi masih ini belum masih memang ada kelemahannya. Ada lagi sekarang. Nah, ini untuk tadi yang deskripsinya formatif 2, formatif 3 dan formatif 7 yang tadi tidak menggunakan angka. Sekarang kita ke ini, mengolah seluruh data formatif dan sumatif untuk dijadikan nilai rapor. Ini waktu yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mengolah data, nilai lebih singkat. Informasi kemajuan belajar peserta didik lebih bervariasi karena menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif. Hanya kelemahannya berpotensi terjadi kesalahan dalam menentukan TP. Upaya pendidik bertambah karena harus mengumpulkan dua data, kualitatif dan kuantitatif. Kesulitan menentukan deskripsi, masih ada kelemahannya sama. Nah, Ibu, Bapak, jadi untuk pilihan 3 yang dimasukkan ke nilai hanya nilai sumatif yang kuantitatifnya, sementara nilai formatif hanya untuk membantu kita mendeskripsikan nilai rapot. Jadi ada catatannya di Bapak Ibu. Nah, inilah, jadi ini lebih sederhana. Yang kemarin saya pilih untuk di aplikasi rapot adalah yang alternatif 3. Jadi Bapak Ibu menginput nilai sumatif per TP tadi. Untuk di kelas 1 PKN kebetulan TP-nya sangat banyak ya Bapak Ibu. Ada berapa untuk TP PKN? Lebih dari 20 ya? Lebih ya? Liarnya Bu, banyak kedua nilai kudu 20. Nah Bapak Ibu, kita kerucutkan dari ke 24 kalau tidak salah duka sabaraha etang deui ku Bapak Ibu wali kelas 1. Cari yang memang mirip TP-nya, nilainya kita gabungkan. Jadi kalau tidak salah 5 TP dari setiap mapel. Jadi supaya terseurting angka digabung-gabungkan we nu mirip TP nate. Misalkan di sini apa TP ini sumatif 1 nilainya berapa, sumatif 2 berapa, 3, 4 dan seterusnya nanti diperoleh nilai akhir sumatif. Kemudian nilai akhir semester, sumatif akhir semester di rata-rata jadilah nilai rapor. Atau cina nilai formatif tidak ada gunanya, ada Bapak Ibu untuk membantu kita deskripsi dari nilai 76 ini dari mana? Misalkan anak ini bagusnya di kompetensi apa? Seperti biasa yang dulu perlu bimbingan di kemampuan apa? Nanti kita lihat contoh itunya rapot asli. Ini untuk deskripsi. Nah, untuk rapot ini sama ya, ini untuk alternatif format untuk nilai rapotnya Bapak Ibu jadi hanya 1 nilainya siga KTSP kapungkur per mapel hiji nilai nama benten na aya ieuan tah aya ieuan menunjukkan penguasaan yang baik dalam hal apa, perlu bantuan dalam apa, yang nilainya memang yang paling rendah dari hasil ini. Nah, ini dilihatnya dari mana? Dari tes formatif. Nah, ini sama hasil akhirnya sama. Nah, kalau alternatif 2 ini 80 dari formatif. Ini yang baiknya dari sini. Ini yang perlu bantuannya. Alternatif 3. Nah, ini alternatif 3. Ini nilainya 76. Ini yang kurangnya perlu bimbingan. Ini yang bagusnya, yang paling bagus. Jadi untuk deskripsi dinilai. Kemudian setelah nilai kita peroleh, kita ke
pelaporan hasil belajar. Bapak Ibu, rapot tidak selesai setelah kita isi, tapi kita harus laporkan kepada siapa? Kepada orang tua. Janten Bapak Ibunya kedah terangan, siswana kedah terang, orang tuana oge kedah terang. Kanggo hasil lapor. Nah, harus melibatkan orang tua, peserta didik dan pendidik sebagai partner. Kemudian merefleksikan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah. Tah, Bapak, pami aya catatan wali kelas, Bapak Ibu sok kumaha lebetna? Dina catatan wali kelas. Kumaha? Eta mamatahana kanggo kasaha biasana? Aya nu maca rapor saha? Nu nawis rapor. Sok aya nu kieu nya, tingkatkan prestasimu cenah. Berarti eta miwarang ningkatkeun prestasina ka saha? Dan nu nanda tangan rapor saha? Kedah nama pamedina catatan wali kelas itu untuk orang tua. Misalkan mohon bimbingan orang tua supaya anak atau supaya ananda siapa meningkatkan prestasinya dalam bidang sains misalkan. Jadi Bapak Ibu seseueurna pertahankan prestasimu. Uluh pan ieu teh anu macana teh saha? Orang tua. Berarti orang tua anu kedah ningkatkeun prestasi. Atawa rajin-rajinlah belajar di rumah. Cek orang tua teh jang naon ya, orang kudu rajin-rajin belajar. Padahal mah tujuan Bapak Ibu guru adalah memberikan kata-kata motivasi untuk peserta didik. Tapi memang banyak yang salah paham. Abdi oge kawit nama gitu, tapi aya nu masihan terang. Margi rapor anu di nu maos rapor orang tua, janten berilah kata motivasi itu untuk orang tua untuk meningkatkan potensi dan kemampuan anaknya. Jadi setelah dibagi rapor teu teras dibagikan, tapi Bapak Ibu diskusi heula naon kelemahan barangkali, kelebihanna naon supaya kita ada kolaborasi dan potensi anak bisa terus digali, terus ditingkatkan. Jadi rapor itu tidak hanya sebatas nilai. Nah, ini perbedaan pelaporan belajar dan pelaporan hasil belajar. Kalau pelaporan belajar, peserta didik lebih banyak berperan dalam aktivitasnya. Nah, kalau rapor dibuat oleh pendidik sebagai analisis hasil belajar dalam bentuk tertulis dan langsung dilaporkan ke orang tua. Bu. Jadi ke orang tua, laporan hasil belajar biasanya diberikan di akhir semester dan akhir tahun pelajaran. Janten aya bentuk pelaporan selain lapor, orang teh panginten bilih ya mah di akhir semester teh bade nguningakeun portofolio murang kali sanggakeun ka orang tuana. Terus diskusi pameran karya. Nah, ini boleh ketika kita sudah melaksanakan P5 dibuatlah pameran, boleh sederhana di kelas. Nah, inilah hasil karya peserta didik anak-anak Bapak Ibu, anak-anak orang tua yang hadir pada hari itu. Kita terangkan, kita tampilkan, mereka akan lebih bangga. Meskipun pameran bukan hal utama, tapi nanti akan memberikan suatu kebanggaan. Berarti aya ciri damelna Bapak Ibu guru biasa didugikeun ka sepuh murang kali. Kalau rapor ini sudah tidak aneh ya, kalau rapor. Nah, ini contoh rapor yang menurut Dasmen. Hanya ini. Kemudian kita ke contoh ya Bapak Ibu, ke rapor aslinya untuk di Nah, ini rapor semester 1.
Nah, Bapak Ibu, ini contoh rapor semester 1 untuk kelas 4. Jadi, di sini kami menggunakan bantuan aplikasi rapor SP, bukan rapor sekolah penggerak ya Bapak Ibu, tapi rapor SP yang sudah memang ngelink ke aplikasi ini wajib untuk kurikulum merdeka oleh menggunakan atau oleh manual. Jadi pokoknya hasil rapornya bentuknya harus sesuai dengan edaran Menteri Dasmen. Nah, ini mulai dari identitas sama NIS, NISEN dan seterusnya. Nah, ini angkanya Bapak Ibu. Contoh dalam, kurang jelas ya. No. Nah, ini yang sedikit saja. Contoh dalam bahasa Indonesia, anak ini nilainya itu dari hasil rata-rata nilai sumatif 1, sumatif 2 sampai sumatif 5, misalnya 92. Nah, ini menunjukkan penguasaan yang sangat baik dalam menulis teks dengan struktur argumen dan deskripsi, menggunakan awalan ber menyampaikan petunjuk arah. Karena ini nilainya sudah di atas rata-rata semua, jadi tidak ada perlu bimbingan. Sementara untuk matematika ini ada, menunjukkan penguasaan yang sangat baik dalam hal memahami cara menghitung bersusun dan seterusnya. Ini perlu penguatan dalam hal memahami hubungan antara garis sejajar dan tegak lurus dan seterusnya. Jadi ada deskripsinya Bapak Ibu untuk dilapor. Selanjutnya sama, nah ini ada ekstrakurikuler yang wajibnya tetap ya pramuka, ada keterangannya. Ini sakit, izin, tanpa keterangan sama. Nah, ini yang disebut catatan wali kelas. Jadi catatannya tadi kembali kepada siapa Bapak Ibu? Kepada orang tua. Ini contohnya Bapak Ibu, terima kasih atas dorongan semangat kepada Ananda untuk belajar. Teruslah belajar agar menjadi anak yang lebih hebat. Ini yang dibuat oleh wali kelas 4. Nah, itulah Bapak Ibu pemaparan tentang prinsip, kemudian tadi ada alur dalam menyusun asesmen, dan terakhir tentang pelaporan hasil asesmen. Semoga Bapak Ibu sekarang ada bayangan nanti untuk membuat rapot di semester 1. Silahkan kepada Bapak Ibu apabila ada pertanyaan ataupun apapun terkait khususnya asesmen atau di luar asesmen pun, yang mudah-mudahan kami berdua di sini bisa menjawab terkait IKM. Silahkan Bapak Ibu tanyakan, mudah-mudahan kami bisa memberi solusi. Jikapun nanti kita tidak bisa, kita akan mencari sumber lain untuk mencari permasalahan yang memang perlu kita pecahkan bersama-sama. Mangga dikembalikan kepada Ibu moderator. Baik, terima kasih Ibu Tita yang sudah memberikan paparan dengan begitu panjang dan jelas. Tapi mungkin ada yang masih penasaran atau ada yang mau ditanyakan oleh Bapak dan Ibu semuanya. Silakan acungkan tangan dan juga sebutkan nama dan asal sekolah. Kami batasi untuk sementara 3 pertanyaan saja. Silakan. Ibu dan Bapak pilih ayah nomor ditaroskan. Atau kalau mungkin kalau belum ada, Ibu, saya boleh bertanya Bu? Boleh. Jadi mungkin kan sekarang Ibu dan Bapak kelas 1, kelas 4 ini kan sudah punya nilai misalnya ya. Sudah punya nilai di daftar nilai. Nah, yang ingin saya tanyakan itu sebetulnya antara penilaian kurikulum 2013 dengan penilaian kurikulum Merdeka ini yang membedakan yang signifikan itu apanya sih, yang bagian mananya gitu? Karena mungkin ibu-ibu sudah punya daftar nilai gitu. Mungkin bisa dijelaskan, silahkan Ibu.
Eh, terima kasih atas kesempatan untuk menjawab ini mah pertanyaannya langsung dari Ibu Moderator. Nah, terkait perbedaan yang signifikan di kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013 adalah hanya pada istilah tadi yang tes formatif untuk di kurikulum Merdeka ini yaitu sifatnya hanya diproses. Ya, sementara untuk di kurikulum 2013 asesmen formatif itu di ulangan harian. Sementara sekarang ulangan harian masuk ke asesmen sumatif. Untuk tekniknya tidak jauh berbeda dengan kurikulum 2013. Tekniknya tetap sama. Hanya yang dulu nilainya per KD, ya Bapak Ibu, untuk kurikulum 2013 kan per KD dari setiap tema. Untuk di kurikulum Merdeka nilainya per TP. Per TP. Jadi di Bapak Ibu lihat cina tadi sahur Bu Tita kedah aya 5 henteu eta mah sesuai dengan format yang. Adapun yang sumatifnya atau TP-nya dalam satu semester hanya 3, boleh 3. Lihat TP di setiap mapel berbeda-beda tergantung sesuai dengan CP di mapelnya masing-masing. Ya, begitu Ibu Ayu. Nah, Ibu pangintennya, saur sama tebih sareng anu kurtilas. Cuman beda istilahnya sareng benten sumber nilainya. Kan yang kalau yang kurtilas itu kan dari KD, kalau dari kurmer itu dari TP. Jantan nilai nutos aya ku Ibu tiasa dianggo pangintennya nutos aya nu dikempelkeun. Tah ieu cenah Ibu. Kumaha Pak? Oh bade naroskeun ke sakedapanya. Tapi ieu permasalahanna Ibu tos gaduh teu acan daftaran TP-na gitu. TP-na nu mana bae naon bae gitu nya. Tah ieu jantan masalah deui nya Bu. Oke, berarti tugas Bapak Ibu uih ti dieu teh siapkeun ayeuna mah TP-TP-nya. Jadi anu tos aya nilai itu, oh TP-na serat ku Bapak Ibu ya. Serat ku Bapak Ibu apa itu TP-nya. Jadi oh iya nilai ini untuk TP ini. Oh ini nilai ini untuk TP ini. Jadi nanti Bapak Ibu mual kebingungan, kami bade ngalebetkeun nilai karena aplikasi. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi wih ti dieu kada hilap siapkeun TP-TP. Nah, oh emut keneh tuh ieu nilai ieu tentang ieu. Nah, buat tujuan pembelajarannya ya Bapak Ibu. Jadi PR-nya upami tos aya nilainya siapkan deskripsi dari tujuan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan. Jadi ada nilai, ada TP, ada nilai, ada TP. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, tapi Bu Yan, ieu milarian TP-na ti mana? Tah aya keneh nu bingung kitu, abi ya termasuknya. Di mana tiasa ningali TP teh kitu tah? Oke, Bapak Ibu gaduh CP. Ente, ya Allah. Pada dipasih, ke di share. Oke, nanti suang dipasihan TP-na. Berarti tacan ngada-downloadnya Bapak Ibu sugan teh atos ngadownload. Jadi Bapak Ibu ngajar ngangge nu mana? Dia pokoknya tina buku we nya Bapak Ibu. Pokoknya mah gitu nya. Ayeuna mah wayahna. Nah, sebelum ngadamel TP harus terang dulu CP-nya. Nanti akan di-share ya. Di-share-nya ke Ibu Ayu, nanti Ibu Ayu share aja ke grupnya. Nanti dari CP, kan tadi ogenan dina nyanyian, dari CP turunkan ke TP. Suang contohan atau ya satu CP. Suang praktek satu ya Bapak Ibu, CP-nya ini kita bikin tujuannya ini gitu ya. Nanti dari satu CP itu bisa dibuat beberapa tujuan pembelajaran, disesuaikan dengan yang Ibu lakukan ya. Ya. Nah, biar ada gambaran kita praktek ya Bapak Ibu. Ini contoh CP-nya. Nah, pembacaan anak panjang kita cari CP-nya.
Oke, siap-siap ya Bapak Ibu untuk fase A dulu. Ini contoh fase A. Menyimak nih, ada CP tentang bahasa Indonesia. Ada menyimak, membaca, memirsa, berbicara, dan mempresentasikan. Berarti ini adalah mata pelajaran apa Bapak Ibu? Oke, good. Nah Bapak Ibu, ini sudah tahu berarti ini adalah CP untuk bahasa Indonesia. Contohnya, peserta didik mampu bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian. Peserta didik menunjukkan minat pada tuturan yang didengar serta mampu memahami pesan lisan dan informasi dari media audio, teks aural, teks yang dibacakan dan atau didengar, instruksi lisan dan percakapan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Nah Bapak Ibu, dari CP anu panjang iya badai dibuat satu tujuan pembelajaran. Mau apa coba? Siswa apa? Siswa mampu? Lanjut. Siswa mampu yang ini dulu aja satu. Sok. Siswa mampu memahami pesan lisan dengan sederhana. Itu satu gitu. Udah satu tujuan. Apalagi? Siswa mampu apa lagi? Siswa mampu melakukan percakapan. Udah dua tuh Bapak Ibu. Siswa apa lagi? Siswa mampu memahami instruksi secara lisan. Loh, sudah ada 3 Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu buat tujuan pembelajaran dari CP yang ada yang sudah disediakan oleh pemerintah. Ya Bapak Ibu? Gampang Bapak Ibu, mudah. Ya, jadi dari satu CP itu silakan dibuat tujuan pembelajaran sesuai dengan yang Ibu lakukan, gitu ya. Jadi dari satu ini bisa muncul berbagai tujuan pembelajaran. Nah Bapak Ibu mau yang mana? Misalnya siswa mampu memahami instruksi lisan secara benar. Misalnya nanti Bapak Ibu, kita kasih tes misalnya. Misalnya tes lisan. Misalnya kita silakan adik-adik buka bukunya. Apakah betul bisa membuka bukunya gitu ya. Nanti ini berarti bagus seperti itu. Itu sudah bisa ya Bapak Ibu. Sudah bisa jadi tujuan pembelajaran. Jadi silakan Bapak Ibu buat tujuan pembelajaran dari CP-CP yang sudah disediakan pemerintah. Berarti Bapak Ibu sekarang sudah punya yang seperti ini? Belum. Oke, belum jangan Pak Ketua ya. Nanti berarti kita akan share. Nah Bapak Ibu, berarti acan ada satu mata pelajaran pun. Acan, oke, karena banyak berarti nanti dikasih link drive-nya Bapak Ibu. Nanti apabila sudah dikasih link drive-nya, wayahna pami anu teresep ningali laptop mah di print ya Bapak Ibu. Di print wayahna gitu nya. Ada ieu mah awal mula Bapak Ibu bade ngajar gitu ya. Awal mula Bapak Ibu bade ngajar, bade buat tujuan pembelajaran dari sini. Wayahna kedah di print. Anu asli nama ayat 1800 sekian halaman. Nah, kita sudah disediakan yang sederhana ya. Moal mantak sarebuan, moal Bapak Ibu ya. Nanti sudah sederhana tinggal Bapak Ibu ini mapel apa nanti di print. Jadi wayahna Bapak Ibu nanti di sekolah ngeprint ini. Biar Bapak Ibu memudahkan nanti untuk menilai ya Bapak Ibu. Nah Bu Ian, Bu Tita, iya hebatna guru dirancah mah. Tegaduh CP, tegaduh ATP tapi ngajar mah lancar ya Bapak Ibunya. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak Abbas, mangga saha anu bade naroskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ieu teh sanes bade naroskeun ieu da naroskeun sate ieu teh bakating ku bingung tadi geuning. Nya Bu. Ieu teh kumaha di mana huluna teh buntutna nya. Panginten bukan suatu pertanyaan Bu tapi permintaan anu gampil we lah. Pasti da yang anu instan gitu ya. Panginten kieu berhubungan dengan
kegiatan akhir semester yang akan kita hadapi nanti pada bulan Desember, ada beberapa hal yang perlu mungkin mau tidak mau harus dipersiapkan oleh kita semua. Jadi kepada ibu yang kebetulan di sekolahnya sudah melaksanakan kurikulum Merdeka, apalagi ada yang ibu dari sekolah penggerak, bukan kami tidak mau untuk mau berinovasi lah Bu, mau ATM. Misalkan untuk lapor mungkin untuk hari ini tidak bisa dilaksanakan ya. Itu harus ada waktu lagi untuk pengisian lapor. Nah, yang paling penting mungkin bentuk soal Bu, soal untuk sumatip ya. Karena di Rancah itu kan di Korwil ada tim pembuat soal yang baru siap kemarin, baru guru kelas 2, 3, 5 dan 6. Sedangkan untuk kelas 1 4 kan kurmer. Jadi masih bingung untuk tim pembuat soal itu. Nah, maksud saya bukan pertanyaan, permintaan, barangkali di ibu ada contoh untuk itu, untuk soal tak abi bade ieu bade ATM amati tiru modifikasi gitu panginten Bu. Sakitu kitu na. Mana we atuh sanes mangga. Aya bade naroskeun. Langsung dijawab ya Bapak Ibu. Nah, hatur nuhun Pak Abbas atas permintaannya. Baik Bapak Ibu, sebetulnya dalam kurikulum Merdeka idealnya kita sebagai guru itu tidak harus ada penyamaan soal. Baik itu untuk sakecamatanan, tapi panginten da kita mah naon sih namanya sedang dalam tahap belajar gitu. Dalam tahap belajar. Nanti idealnya itu yang harus Bapak Ibu lakukan adalah membuat soalnya sendiri sesuai kebutuhan peserta didik Bapak Ibu. Karena potensi dan bakat minat peserta didik Bapak Ibu akan berbeda-beda dengan sekolah yang lain. Tapi karena kita sedang belajar mungkin ya, kita dalam tahap belajar, ketika Bapak Ibu ingin melihat contoh yang kami punya itu mangga, boleh. Tapi nanti harus disesuaikan Bapak Ibu dengan tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan gitu ya. Bilih di kita mah tentang instruksi secara lisan, ternyata di Ibu mah instruksi secara tulis seperti itu. Jadi nanti sesuaikan ya Bapak Ibu dengan tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Nanti kita akan kasih salah satu contoh ya. Salah satu contoh soal yang kami buat seperti itu. Ini yang dilakukan di sekolah Bu Tita. Mungkin untuk soal di sekolah penggerak akan berbeda dengan sekolah yang baru melakukan IKM. Ini kan sudah 2 tahun, pasti ada perubahan, ada perbedaan di tujuan pembelajaran. Mungkin ini agak sedikit middle gitu, kalau kita misalnya dari awal dulu bertahap seperti itu. Jadi nanti silakan Bapak Ibu menyesuaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Jadi ya, sekali lagi nanti harus sesuai dengan tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Mana Pak Abbas? Pak Abbasna mana? Bade naros heula. Nu disuhunkeun teh soal sumatip lingkup materi atanapi soal sumatip SAS. Tahu aya kalau SAS memang ini mungkin di Barik-Bik juga memang salah, tapi ini juga kembali ditanya lagi kepada sekolah, apakah setiap sekolah sudah mampu menyusun soal secara mandiri atau tidak. Di kami pun sama, jadi ada tim pembuat soal. Kebetulan saya sebagai koordinatornya, jadi memang ada, tapi untuk yang tahun ini kami masih proses. Untuk pegangan Bapak Ibu, nanti akan saya beri contoh SAS tahun lalu, karena tahun sekarang tidak akan saya kasih, karena itu hak cipta rahasia. Juga belum selesai, masih dalam tahap penyusunan. Insya Allah nanti untuk SAS tahun kemarin khusus untuk kurmer ya, kelas 1 dan 4, hanya ada di kami itu untuk tahun kemarin memang masih awal, jadi di kisi-kisi yang kami ambil itu dari CP. Untuk tahun ini kami sederhanakan ke TP.
Jadi memang masih penyederhanaan. Hanya CP juga tidak salah. CP itu merangkum semua. Kalau TP disederhanakan lagi. Hanya sudah ada indikator. Nanti kalau Bapak Ibu menyusun SOA berarti robah yang CP-nya ke TP karena di sana sudah ada indikatornya. Insya Allah nanti saya share ya untuk tahun yang lalu, bukan untuk tahun sekarang karena tahun sekarang hak cipta. Tidak, itu rahasia. Atur nuhun, Bu. Atur nuhun. Sudah Pak Bas? Abi atas puas Abi Mungkin ke Ibu. ada yang lain dari yang mau bertanya lagi? Atos Bu, taluk Bu. Upami atos pada ditutup ya Bu ya. Sok saya aja ditutup. Bila anu penasaran. Atau mungkin Ibu tadi nomor telepon udah catat ya? Nu Bu Ian, Bu Tita nomor teleponnya di share punten. Oh iya nanti saya share di grup nomor HP Bu Tita dan juga Bu Ian. Kalau nanti Ibu mau konsultasi atau mau bertanya ya langsung bisa japri. Sebelum ditutup, Bapak dan Ibu, mungkin saya dapat simpulkan dari materi yang diberikan oleh Ibu Tita bahwa asesmen ini merupakan hal yang sangat penting bagi proses pembelajaran kita. Dan asesmen ini ada 3 macam ya, asesmen pada awal pembelajaran, kemudian asesmen selama proses pembelajaran, dan juga asesmen di akhir pembelajaran. Nah, dan asesmen ini juga bukan hanya mengevaluasi murid ya, tetapi mengevaluasi juga gurunya. Sehingga jika nanti ada hal-hal yang belum sesuai dengan adanya asesmen tersebut, kita bisa mencari strategi apa yang diambil untuk lebih meningkatkan kompetensi pembelajaran. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum ditutup mungkin ada closing statement dulu dari Bu Ian atau Bu Tita, silakan. Baik Bapak Ibu, closing statementnya ini supaya memotivasi Bapak Ibu. Lakukanlah hal terbaik yang bisa Bapak Ibu lakukan sekarang juga, gitu ya. Sekali lagi, lakukan hal terbaik yang bisa Bapak Ibu lakukan sekarang juga. Jangan menunggu besok-besok. Terima kasih. Iya, kalau dari saya, kata penutup dari saya Bapak Ibu adalah JNS. Dalam menghadapi segala sesuatu itu kita jalani, nikmati, dan syukuri. Jadilah Bapak Ibu guru yang bahagia. Siap Bapak Ibu? Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita dan juga menjadi ladang pahala yang berlipat ganda untuk beliau-beliau ini.